Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pelajar Nusantara? Alhamdulillah luar biasa. Ya, semoga kamu beserta keluarga senantiasa sehat walafiat tentunya ya. Kita berdoa mudah-mudahan kamu beserta keluarga senantiasa fit ya, sehat walafiat. Jangan lupa bagi kamu yang terpaksa harus keluar rumah, kita tetap gunakan protokol kesehatan ya, prokes. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit-penyakit ya, apapun ya. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Baik anak-anakku sekalian, selamat datang kami ucapkan buat para pelajar hebat semua dalam pembelajaran IPA yang hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa bagi kamu yang sudah hadir ya, dari mana saja nih yang sudah hadir, silakan bisa diketikkan di nama kamu ataupun kelas kamu di kolom chat ataupun di komentar ya. Dari mana saja nih yang sudah menyimak ya untuk pembelajaran kali ini, kamu bisa ketikkan nama kamu dan kelas kamu. Jangan lupa juga bagi kamu yang belum subscribe ya, untuk mensubscribe dan mengklik menekan tombol loncengnya, karena subscribe di channel ini gratis ya, agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel kami ini. Bagi kamu yang punya teman-teman yang pengen belajar bareng, silahkan juga bisa kamu sharekan ke temenmu ya video ini, kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semuanya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa ya. Kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ya. Sudah siap untuk menyimak materinya? Ya, jangan lupa sebelum kita menyimak, siapkan terlebih dahulu diri kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita, luruskan niat kita untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, nah, Bapak akan sajikan sebuah gambar ya. Di sini banyak sekali makanan tentu ya. Siapa yang sudah makan? Ya, yang sudah makan. Hari ini kamu makan dengan apa? Enggak. Makan apa kayak gitu. Ada yang makan sama nasi ya, makan nasi sama nasi. Ada yang makan sama ayam barangkali ya. Ada makan juga sama pete. Makan sama pete ya, nikmat sekali loh, jadi lapar nih kayak gitu ya anak-anak sekalian. Tiap hari kita makan kan ya, kita makan nasi, ada lauk pauknya berupa ikan, kemudian ada ayam, ada sayur. Nah, pernahkah kita berpikir ya, nasi, ikan, ayam, sayuran yang kita makan setiap hari dan itu dilakukan terus-menerus, tetapi ternyata nasi, ikan, ayam, sayuran itu selalu tersedia setiap harinya kayak gitu ya, dan tidak punah kayak gitu ya. Pernahkah kita berpikir kenapa terjadi demikian kayak gitu ya? Begitu juga mungkin kamu pernah nggak mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan ya, di negeri kita Indonesia yang tercinta ini. Ternyata sahabat pelajar Nusantara, di negeri kita ini terdapat berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang begitu banyak dan beraneka ragam. Dan ternyata agar keberadaan hewan dan tumbuhan itu lestari dan tidak punah ya, tentu di sini diperlukan yang namanya perkembangbiakan ya teman-teman ya. Kita membutuhkan yang namanya perkembangbiakan kayak gitu ya. Kita membutuhkan yang namanya perkembangbiakan. Ya, betul sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak hanya menciptakan makhluk-makhluk tersebut ya. Tidak hanya menciptakan makhluk tersebut saja, tapi juga Dia yang Maha Kuasa itu memberikan potensi kepada makhluk tadi itu untuk melangsungkan keturunan, untuk melestarikan keturunannya bagi makhluk hidup ciptaannya tersebut ya. Yaitu apa? Ya, betul sekali, berkembang biak, kemampuan untuk berkembang biak. Ya, bagaimanapun
tumbuhan dan hewan ya itu diberikan ya potensi untuk berkembang biak ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana tumbuhan dan hewan tersebut berkembang biak? Apa saja macam perkembangbiakan tersebut? Nah, untuk kita lebih tahu lebih dalam lagi, yuk dengan semangat kita simak ya materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum ke materi ya, Bapak ingin bacakan sebuah firman dari Yang Maha Kuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma' fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha kinwanu daniyah wa jannatin min a'nabin wa zaituna wa rummana mustabiha wa ghairu mutasyabih unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'i inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Yang artinya adalah dialah wa huwallazi anzala minas sama'i, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Fa akhrajna bihi, lalu kami jadikan, kami tumbuhkan, kami keluarkan dengannya tersebut nabata, yaitu tumbuh-tumbuhan. Ternyata nabati itu dari bahasa Arab ya, tumbuh-tumbuhan. Kulli syai'in, semuanya ya. Fa akhrajna minhu khadiran, maka kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan darinya itu mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima, yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, Quran Surat Al-An'am ayat 99. Jelas sekali sahabat pelajar semua, di ayat ini kita mengajak berpikir ya, kita diajak untuk kemudian memperhatikan tumbuhan yang di sekitar kita ya. Mungkin kamu pernah memetik mangga, dan mangga tersebut kok bisa berbuah seperti apa, apalagi ketika mangga dipetik tersebut bagaimana matangnya gitu ya, bagaimana matangnya itu sangat luar biasa sekali ya, kayak gitu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas tuntas tentang bagaimana perkembangbiakan baik itu pada tumbuhan maupun hewan ya. Berikut ini kompetisi indikator di kompetisi dasarnya yang perlu kamu ketahui ya, mulai dari menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan seperti apa, kemudian pada generatifnya seperti apa, kemudian bagaimana perbedaannya, kemudian macam perkembangbiakan vegetatif tumbuhan itu juga kayak gimana, kemudian bagaimana alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, proses penyerbukan dan sebagainya kita akan coba kupas ya, termasuk juga proses pembuahan dan seterusnya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke materi lebih detail ya, ini gambaran peta konsep dalam materi kesempatan kali ini. Jadi seperti ini ya. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan itu sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup ya. Dan ini juga dipengaruhi oleh adaptasi dan seleksi alam. Nah, ini terjadi ada dua ya, ada kawin, ada tak kawin dan seterusnya. Nanti kita akan lihat ya seperti apa penjelasan lebih detailnya. Baik, anak-anakku sekalian, secara umum perkembangbiakan tumbuhan dan hewan itu dan juga manusia ya, itu terdiri dari
dua ya, terdiri dari dua, yaitu vegetatif dan generatif ya. Vegetatif itu istilah lainnya adalah aseksual atau tak kawin, generatif itu seksual atau kawin ya. Apa perbedaannya? Untuk vegetatif ini banyak terjadi pada tumbuhan ya. Untuk vegetatif ini banyak terjadi pada tumbuhan, sedikit ada di hewan kayak gitu ya. Intinya di sini cirinya itu dia tidak melibatkan pertemuan gamet ya, tidak melibatkan pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Itu yang vegetatif ya. Sementara yang generatif ini terjadi baik pada tumbuhan maupun hewan ya, termasuk juga manusia kayak gitu ya. Dan cirinya adalah melibatkan pertemuan gamet jantan dan gamet betina kayak gitu. Jadi kalau generatif itu ada gamet jantan dan gamet betina, sedangkan vegetatif itu tidak melibatkan gamet jantan dan gamet betina. Ya biasanya dia melibatkan bagian dari tubuh, bagian tumbuhan tersebut kayak gitu ya. Nah, kita lanjutkan cakupan materi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Ini gambaran cakupannya biar kita tergambar secara luas materi kita kali ini, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini yang kita akan bahas ya. Ada pada Angiospermae ya, berbiji tertutup. Itu seperti apa kayak gitu ya. Itu ada vegetatif. Kemudian vegetatifnya juga ada dibagi menjadi ada alami, kemudian ada buatan ya. Alaminya ada rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup adventif, daun. Kemudian yang buatannya cangkok, merunduk, stek ya. Seperti apa? Tanaman apa aja yang seperti itu. Kemudian kita juga akan bahas terkait dengan teknik pemulihan tanaman. Ada menyambung, yang mengenten, dan okulasi atau menempel kayak gitu ya. Kemudian untuk generatifnya, yang kawinnya, kita akan bahas bagaimana perkembangbiakan generatif ya, mulai dari penyerbukan, kemudian juga fertilisasi, penyebaran biji, sampai pada perkecambahan kayak gitu ya. Kemudian kita akan bahas juga perkembangbiakan hidup Angiospermae. Seperti apa sih daurnya pada Angiospermae ini? Kemudian untuk Gymnospermae atau berbiji terbuka, ini cakupan materinya nanti akan dibahas terkait dengan kalau generatif itu tidak ada bunga ya, maka alatnya itu adalah strobilus ya, atau runjung gitu. Sementara untuk vegetatif itu dengan tunas ya, seperti di pakis haji. Kemudian kita juga akan bahas pada tumbuhan paku seperti apa perkembangbiakannya. Kemudian pada tumbuhan lumut juga seperti apa. Dan yang keempat kita akan bahas terkait dengan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan ya, baik itu hidroponik, vertikultur ataupun kultur jaringan. Nah, itu perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Sementara untuk perkembangbiakan pada hewan ya, ini cakupan materinya kita akan membahas terkait dengan perkembangbiakan tak kawinnya seperti apa ya, mulai dari tunas, kemudian fragmentasi, partenogenesis, kemudian perkembangbiakan generatifnya, yaitu mulai dari fertilisasi internal, fertilisasi eksternal, termasuk juga nanti akan dibahas terkait dengan kelahiran ya, baik vivipar, ovipar maupun opovipar ya. Boleh kamu screenshot cakupan materi ini biar terangkum semua materi yang akan kita kupas kayak gitu ya, seperti itu ya. Termasuk juga bagian terakhir perkembangbiakan hidup hewan ya, baik itu metamorfosis sempurna dan tak sempurna kayak gitu. Dan juga tak lupa teknologi perkembangbiakan pada hewannya ya, seperti inseminasi buatan. Nah, itu cakupan materi perkembangbiakan baik itu pada tumbuhan maupun hewan, baik itu kawin maupun tak kawin kayak gitu ya, seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk saja. Mungkin kamu di rumah sudah mencoba untuk mengamati tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita gitu ya, seperti yang tertera di halaman 54 ya. 54 itu kamu bisa melihat bagaimana perkembangbiakan vegetatif tumbuhan ya, seperti misalkan singkong gitu ya. Singkong itu kalau kita ingin mengembangbiakan singkong, yang ditanam apanya? Ya betul, batangnya ya. Kemudian bawang merah ya, umbinya yang kemudian ditanam. Kemudian kunyit ya, kunyit itu yang ditanam itu ternyata batangnya, bukan akar kayak gitu ya. Kemudian mawar
Mawar juga bisa ditanam batang kayak gitu ya. Kemudian kentang, ubi jalar dan seterusnya. Nah, ini ada buatan, ada juga alami kayak gitu ya, seperti itu. Nah, ketika kamu di rumah mengamati pertumbuhan tumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan ya secara vegetatif seperti ketika kamu mencoba mengamati bagaimana bawang, ternyata bawang bisa tumbuh begitu ya ketika disimpan di tempat yang tepat gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa tumbuhan tersebut tuh dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif ya. Nah, betul ya, ini disebabkan oleh apa? Ternyata di sini disebabkan oleh tumbuhan tersebut itu memiliki sel-sel yang mampu berkembang ya. Jadi di tumbuhan tersebut itu terdapat sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang atau kemampuan untuk membelah menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ ya. Dan sel tersebut pada tumbuhan tersebut itulah yang disebut dengan sel meristem ya. Sel meristem ini udah kita bahas di pelajaran kelas 8 gitu ya. Jadi kenapa tumbuhan itu dapat berkembang biak meskipun dia tidak ada gamet jantan, tidak ada gamet betinanya, hanya bagian tubuhnya saja yang kemudian kita coba tanam dan ternyata berkembang biak, dia bisa tumbuh gitu ya. Nah, ini disebabkan karena ada sel meristem ya, ada sel meristem, di mana sel meristem ini adalah sel yang mampu membelah diri, mampu membelah menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ kayak gitu ya, seperti itu. Nanti kamu bisa buka kembali bagian kalau nggak salah di kelas 8 ya, terkait dengan sel meristem ini kayak gitu. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita kupas lebih dalam lagi untuk tumbuhan ini, sedikit kita akan mengingat klasifikasi tumbuhan ya. Kita akan mengingat kembali bagaimana pengelompokan tumbuhan atau pelantai ya. Kita udah tahu tumbuhan tersebut itu dia dibagi menjadi tumbuhan ya, secara garis besar itu dikelompokkan menjadi kelompok besar 3 ya. Ada 3 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah spermatopita atau tumbuhan berbiji, kemudian yang kedua adalah pterodopita atau paku, dan yang ketiga adalah bryopita atau lumut ya. Ini bahasan kelas 7 ya. Mungkin kamu masih ingat ya di bahasan kelas 7. Nah, spermatopita ini terdiri dari kelas-kelas ya. Nah, kelas diantaranya itu adalah Angiospermae ya. Angiospermae itu adalah tumbuhan yang dia berbiji tertutup. Jadi bijinya tertutup ya, ditutupi oleh daging. Sementara Gymnospermae itu berbiji terbuka ya, berbiji terbuka ya. Ingat ke kata gymnos ya, ke kata gymnos ya. Ini di sini ada gymnos kayak gitu ya, Gymnospermae. Nah, kemudian Angiospermae itu terdiri dari 2 jenis ya, ada monokotil, ada dikotil kayak gitu ya. Ada monokotil, ada dikotil kayak gitu. Nah, pertanyaannya, dari tumbuhan ini bagaimana mereka bisa berkembang biak kayak gitu ya? Bagaimana mereka bisa berkembang biak, itu seperti apa? Kok bisa berkembang biak kayak gitu ya? Nah, inilah yang nanti kita akan bahas. Baik, perkembangbiakan untuk Angiospermae ini terdiri dari vegetatif ya dan juga generatif. Untuk vegetatifnya ya, untuk vegetatifnya ini ada alami ya, kemudian juga ada buatan ya. Untuk alami tadi ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian nanti ada tambahannya, yaitu teknik pemulihan tanaman. Jadi menyambung, mengenten, okulasi itu masuknya ke teknik pemulihan tanaman ya. Sementara untuk generatifnya nanti kita akan bahas terkait dengan penyerbukan ya, polinasi, kemudian pembuahan atau fertilisasi, serta penyebaran biji ya, penyebaran biji dan perkecambahan, mulai dari anemogami, entomogami, sampai kemudian antropokori, dormansi, dan faktor-faktornya dan lain sebagainya. Kita akan coba kupas, termasuk juga bagaimana perkembangan hidup Angiospermae, seperti apa daurnya, kita akan kupas tuntas. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini peta konsep ataupun garis
rangkuman yang terangkum dalam bagian ini kamu bisa perhatikan. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperma itu terdiri dari apa tadi? Vegetatif dan generatif ya. Nah, vegetatif sama generatif. Nah, untuk vegetatif ini terbagi menjadi dua. Ada dua jenis ya. Yaitu yang pertama adalah alami dan yang kedua adalah buatan ya. Jadi vegetatif alami dan vegetatif buatan ya. Vegetatif alami itu berarti perkembangbiakan yang dia tanpa kawin ya, alami ya, tidak dengan bantuan manusia. Di antara contohnya apa? Rizoma ya, seperti rimpang kayak gitu ya. Kemudian ada stolon atau istilah lainnya geragi. Kemudian umbi lapis, kemudian umbi batang, kemudian kuncup adventif daun ya. Itu untuk yang alaminya. Sementara untuk yang buatan ini dengan bantuan manusia. Ini contohnya adalah cangkok ya. Cangkok, kemudian merunduk dan stek gitu ya. Nah, ini untuk bagannya. Nah, untuk rizoma itu apa? Batang yang ada di dalam tanah. Ya betul, batang yang ada di dalam tanah. Ya, contohnya seperti jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Jadi yang ditanam di tanaman jahe itu, yang kamu tanam itu berupa jahenya atau berupa kunyitnya itu meskipun di dalam tanah itu bukan akar ya, tetapi itu adalah batang. Gitu. Apa yang membedakan batang dengan akar? Ya betul, batang itu ada ruas, ada buku, sementara akar itu nggak ada kayak gitu ya. Nah, ternyata jahe itu punya batang, punya ruas ya, ada ruasnya, ada bukunya gitu. Maka yang ditanam oleh kita itu adalah batangnya. Nah, batang yang kemudian ada di dalam tanah itulah yang disebut dengan rizoma kayak gitu ya. Kemudian stolon ya, geragi, ini batang yang menjalar di atas tanah. Jadi batang yang menjalar di atas tanah ya, seperti terdapat pada stroberi ya. Stroberi, bagaimana perkembangbiakan stroberi itu dengan stolon atau dengan geragi. Atau contoh yang lain adalah pegagan kayak gitu ya. Rumput-rumputan ya, itu juga banyak ya yang dia berkembangbiaknya secara geragi. Kemudian selanjutnya umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis itu adalah modifikasi batang. Ya, jadi batang yang kemudian termodifikasi dan juga daun yang berlapis-lapis kayak gitu ya. Ini contohnya pada bawang. Kemudian umbi batang. Umbi batang itu pengembangan batang. Jadi batangnya yang kemudian mengembang ya. Jadi pengembangan batang yang berada di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Nah, ini contohnya adalah kentang dan ubi. Jadi kentang sama ubi itu bukan akar meskipun di dalam tanah ya, tapi itu adalah batang yang kemudian mengembang kayak gitu ya. Jadi adanya proses pengembangan batang dan dia berubah menjadi berisi cadangan makanan kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah kuncup adventif daun. Nah, kuncup adventif daun ini kuncup atau calon tunas ya di tepi daun. Ya, ketika jatuh nanti ke tanah misalnya, ketika tepat gitu ya, kalau suhunya tepat dan medianya tepat, maka dia akan tumbuh kayak gitu. Nah, ini contohnya ada di cocor bebek kayak gitu. Baik, selanjutnya untuk buatannya cangkok. Cangkok itu apa? Mengelupas kulit batang. Ya, jadi dengan mengelupas kulit batang, kemudian membalutnya dengan tanah. Nah, ini contohnya pohon mangga ya. Banyak sekali ya pohon-pohonan yang bisa dicangkok kayak gitu. Kemudian untuk merunduk ini membenamkan tangkai ke tanah. Jadi membenamkan tangkai ke tanah hingga kemudian berakar. Ya, ini contohnya tanaman alamanda kayak gitu ya, alamanda. Sedangkan stek itu memotong bagian tanaman yang kemudian bagian tanaman tersebut itu ditanam di tanah kayak gitu ya. Contohnya adalah tebu ya, tebu, singkong, itu yang ditanam itu adalah potongan dari batang kayak gitu dan ternyata tumbuh kayak gitu. Nah, itu secara garis besar, secara umum terkait dengan perkembangbiakan pada tumbuhan di Angiospermae ya. Boleh kamu yang membutuhkan gambarnya bisa kamu screenshot ya tentunya ya, silahkan, gratis kayak gitu. Baik anak-anak sekalian, kita akan coba bahas satu persatu bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae tersebut ya. Tadi kita udah bahas ada alami, ada buatan ya kayak gitu. Nah, yang alami itu seperti apa, yang buatan itu seperti apa. Baik, untuk perkembangan biakan vegetatif, apa itu perkembangan biakan vegetatif?
Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Ya, tadi kita udah jelaskan, tidak melibatkan gamet jantan dan tidak melibatkan gamet betina. Jadi individu baru itu berasal dari bagian tubuh induknya, diambil dari bagian tubuh induknya. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae, ya tadi kita udah bahas, itu terbagi menjadi dua, ya ada alami tanpa bantuan manusia dan ada buatan, yaitu dengan bantuan manusia, kayak gitu. Nah, bagaimana perkembangbiakan vegetatif yang alami? Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini yang pertama adalah rizoma, ya rizoma, ya rizoma itu atau rimpang, kayak gitu ya, rimpang ini sesungguhnya itu adalah batang. Jadi rizoma itu adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah. Dia bercabang-cabang dan tumbuh secara horizontal atau mendatar, ya seperti pada tanaman ini ya, kayak gitu. Jadi di sini ada batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, kayak gitu ya. Ya dia bercabang-cabang kayak gitu ya. Nah, ini namanya rizoma ya. Contohnya banyak sekali ya. Jahe, kunyit, kayak gitu, lengkuas, kayak gitu. Rimpang-rimpangan ya. Dan ini di Indonesia itu banyak sekali rimpang-rimpangan tersebut ya. Bahkan ketika kemarin musim COVID-19 gitu ya, jahe merah itu menjadi populer kayak gitu ya. Menjadi populer. Mungkin banyak orang yang kemudian akhirnya menanam jahe gitu ya. Mungkin kamu juga termasuk yang menanam jahe atau tidak nih? Kayak gitu ya. Ya orang Indonesia harus kuat-kuat ya, sehat-sehat ya. Perbanyaklah makan rempah-rempah ya, termasuk di dalamnya adalah rimpang-rimpangan. Minum jahe kayak gitu kan. Makan yang kemudian mengandung kunyit kayak gitu ya. Masakan-masakan yang diberikan kunyit itu insya Allah menyehatkan kayak gitu. Baik, nah ini jadi ini gambar dari rimpang kencur utuh ya. Jadi di sini itu ada nodus ya, ada nodus, ini bagian A kayak gitu ya. Bagian A itu ada nodusnya. Ini di sini. Kemudian yang B itu ada ruasnya dan yang C ini adalah sisiknya kayak gitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa rimpang-rimpang ini tuh termasuk batang kayak gitu ya, batang. Nah, ini yang jahe ini lebih jelas ya gambarnya ya. Di sini ada nodusnya, ada ruasnya kayak gitu, ada sisiknya. Kunyit juga sama, ini ya ada kunyit ya, ada temulawak kayak gitu. Termasuk juga di sini bumbu masak ya, lengkuas ya, kayak gitu. Itu juga masuk ke dalam rizoma kayak gitu. Baik, selanjutnya adalah geragi. Apa itu geragi atau istilah lainnya adalah stolon? Geragi atau stolon itu adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Jadi stolon atau geragi itu batang tumbuhan yang dia menjalar di atas tanah. Nah, tunas itu dapat tumbuh pada buku dari stolon. Jadi pada buku dari stolon ini dia bisa tumbuh kayak gitu ya, bahkan berakar. Nah, saat tunas terpisah dari tanaman induknya, maka tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Jadi kalau misalkan kita potong di bagian ini, maka dia akan terpisah menjadi individu baru kayak gitu. Nah, contohnya Pak. Nah, ini contohnya. Mungkin kamu pernah makan stroberi ya. Ini makan yang mungkin kalau waktu kecil menjadi makanan favorit ya, karena banyak makanan minuman itu yang berasa stroberi gitu kan. Rasanya enak kayak gitu kan, seperti itu. Ya enak ya. Tapi kalau kamu pernah makan stroberinya langsung, itu rasanya agak asem ya. Siapa yang pernah makan stroberi? Ayo, kayak gitu ya. Atau yang suka stroberi siapa? Nah, gitu. Di rumahnya ada yang punya tanaman stroberi? Seperti apa? Mudah sekali menanam stroberi ini. Ya, stroberi itu tadi ya, perkembangbiakannya dengan stolon. Jadi kalau kamu beli tanaman stroberi satu aja, dirawat, nanti suatu saat batangnya akan menjalar dan nanti akan berkembang biak kayak gitu. Jadi mudah sekali, asal kitanya rajin untuk merawatnya ya, kayak gitu. Nah, ini bagaimana geragih dari stroberi atau stolon dari stroberi ya. Jadi dia akan menjalar, kemudian dia akan berakar di bagian bukunya. Kemudian nanti kalau kita potong, kalau sudah tumbuh akar gitu ya, kita potong, maka tanaman ini itu akan menjadi yang tadinya satu menjadi tiga ya. Yang tadinya satu ini menjadi tiga gitu kan. Itu berkembang biak kayak gitu. Nah, itu untuk stroberi.
Demikian juga contoh yang lainnya adalah rumput ya. Ini di rumput, mungkin kamu di rumah, di halaman rumah ada rumput-rumputan, ada kebun yang berumput seperti ini. Ini kenapa rumput itu begitu cepat gitu ya, warna hijau. Jadi kalau turun hujan itu langsung lapangan itu jadi hijau kayak gitu kan ya, karena salah satu berkembang biaknya rumput itu adalah dengan cara stolon, dan ini sangat cepat sekali kayak gitu ya, seperti itu ya. Itu untuk rumput. Nah selanjutnya adalah maaf, selanjutnya adalah umbi lapis. Nah umbi lapis itu apa? Susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal. Jadi daunnya berlapis-lapis, kemudian daun tersebut tuh menebal, kemudian lunak ya, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah dari umbi lapis yang disebut dengan cakram. Jadi di sini ada daun yang kemudian menebal ya, kemudian lunak dan berdaging, serta batang. Nah ini batangnya yang ini kayak gitu ya, batangnya di bagian kecil kayak gitu ya, yang kemudian di sini disebut dengan cakram ya, disebut dengan cakram. Kemudian umbi lapis atau istilah lainnya bulbus itu merupakan modifikasi batang dan daun. Jadi dari sini kita bisa pahami ya, jadi umbi lapis itu modifikasi dari batang dan daun ya. Yang ini dari daun, yang ininya dari batang. Jadi modifikasi dari batang dan daun kayak gitu. Kemudian dia memiliki kuncup ya, dia memiliki kuncup atau anak tunas samping ya, memiliki kuncup atau anak tunas samping, atau disebut juga dengan anak umbi lapis atau siung ya, yang tumbuh di antara daun kayak gitu ya. Ini gambarnya ada di sana ya, siung. Jika siung itu dipisahkan dari induknya ya, jadi kalau sudah tumbuh yang namanya siung gitu ya, kalau siungnya itu dipisahkan maka dia akan menghasilkan tumbuhan baru kayak gitu. Nah itu untuk bawang ya, atau umbi lapis, contohnya bawang merah ya. Kamu sudah di rumah sudah mengamati ya bagaimana perkembangbiakan pada bawang kayak gitu ya, seperti itu. Nah selanjutnya adalah umbi batang. Nah bagaimana umbi batang ini? Nah umbi batang ini batang yang tumbuh di dalam tanah ya, dan ujungnya itu menggelembung, mengembang menjadi umbi kayak gitu. Dia merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang itu tumbuh sisik dan kuncup itu membentuk mata tunas. Nah ini contohnya kentang dan ubi jalar. Jadi di sini ada tunasnya ya, ada membentuk kuncup ya, ada sisiknya, kemudian membentuk mata tunas kayak gitu. Makanya batang umbi batang ini termasuk pengembangan dari batang tadi itu ya kayak gitu. Jadi modifikasi dari batang. Nah selanjutnya adalah tunas adventif. Nah tunas adventif itu apa? Tunas adventif itu tunas yang tumbuh di tempat selain batang. Ya jadi kalau ada tunas yang tumbuh di tempat selain batang itu disebut dengan tunas adventif. Bisa jadi dari akar, ya bisa dari daun kayak gitu ya. Kalau tunas dari akar contohnya ini sukun ya. Kalau tunas di daun ini contohnya cocor bebek kayak gitu. Nah ini cocor bebek ya. Siapa yang punya cocor bebek ya, tanaman cocor bebek di rumahnya kayak gitu ya? Ada yang punya kayak gitu ya. Kalau ini yang sukun ya, kalau sukun. Jadi cocor bebek itu ini di sini ada ujung di pinggir-pinggir daunnya itu ada tunas-tunasnya nih kayak gitu ya, ada tunas-tunasnya kayak gitu. Baik anak-anak sekalian, kemudian berikutnya adalah bertunas ya. Biasanya tunas itu muncul pada tumbuhan yang telah dewasa kayak gitu ya, atau tua. Nah pembentukan tunas batang misalnya ini terjadi pada tumbuhan bambu ya, tebu dan pisang. Jadi ini ada tunasnya di sini ya, ada di tubuh dan juga pisang juga ya, ada tunasnya kayak gitu. Nah itu untuk tunas ya. Oke, itu untuk perkembangbiakan vegetatif alami. Nah sekarang kita akan masuk ke bagaimana perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah untuk perkembangbiakan buatan, vegetatif buatan, maka dia berkembang biaknya itu melalui bantuan campur tangan manusia. Ya, contohnya apa? Ya, cangkok, merunduk, dan stek. Nah ini gambarnya cangkok ya, dicangkok, dia dikupas dulu, kemudian baru dikasih tanah, kemudian dibungkus ya, nanti disiram, nanti suatu saat akan berakar kayak gitu ya, akan berakar. Oke, mencangkok. Jadi berbagai macam pohon ya, terutama buah-buahan ini lazim dikembangbiakan dengan cangkok kayak gitu ya. Misalnya
mangga, jambu, belimbing kayak gitu. Itu berkembang biaknya itu salah satunya dengan mencangkok. Maka dengan mencangkok, rasa dan hasil yang diperoleh itu akan sama dengan induknya. Jadi kalau kita punya pohon mangga yang manis gitu ya, kemudian buahnya itu besar begitu ya, ingin kita kembang biakan, itu lebih cepat dengan mencangkok dibandingkan dengan kita menanam bijinya. Karena kalau menanam bijinya itu agak lama, tapi kalau mencangkok itu ya insya Allah lebih cepat berbuah gitu ya. Nah, misalnya bila induk berbuah lebat dan manis, maka tanaman hasil cangkokan juga akan berbuah lebat dan manis. Jadi persis sama ya. Hal-hal yang perlu kamu ingat nih dalam membuat cangkokan adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membuat kulit cabang pada bagian yang dicangkok. Tujuannya apa? Itu tujuannya adalah agar pengangkutan dari dahan tersebut di bagian lain itu terputus. Jadi perlu membuang kulit ya cabang pada bagian yang akan dicangkok. Kemudian membuang kambium ya pada batang. Jadi jika kambium itu tidak dibuang, ini akan terbentuk kulit baru ya, dan cangkokan itu akan gagal. Jadi kambiumnya harus dibuang kayak gitu ya. Selain kulit, kambium juga dibuang ya. Mohon maaf ini salah ketik ya. Jadi membuang kulit cabang ya, dan membuang kambium pada batang. Kemudian cangkokan itu dibuat pada cabang batang yang tidak terlalu besar, ya kira-kira bergaris tengah 2,5 cm lah, tidak jauh dari pangkalan dahan. Kulit batang dibuang menurut lingkaran batang sepanjang ya kira-kira 10 cm. Nah kemudian kambiumnya dikikis ya, dibersihkan. Setelah terasa tidak licin, bagian kayu yang terbuka tersebut kita tutup dengan tanah yang lembab, ya, dengan tanah yang lembab. Ya nanti tanah penutup itu nanti kemudian tanah ditutup ya, dibungkus ya. Tanah penutup itu dibungkus nanti dengan ijuk atau sabut kelapa atau plastik ya, dan diikat di kedua ujungnya. Kemudian tanah penutup itu harus selalu lembab ya, sehingga perlu disiram secara teratur. Jadi harus lembab ya, harus lembab kayak gitu. Nah, cangkokan berhasil bila tumbuhan akar pada bagian di atas luka. Apabila akar sudah cukup banyak, maka dahan dapat dipotong ya. Jadi kalau sudah akarnya banyak, dahan bisa dipotong kemudian ditanam ya. Dan pada saat menanam, daun pada cangkokan sebaiknya dikurangi ya, untuk mengurangi penguapan kayak gitu. Nah ini gambar dari proses mencangkok ya dari tanaman mangga kayak gitu. Itu untuk mencangkok. Nah kemudian selanjutnya stek. Nah kalau stek gimana? Stek itu, cara stek biasanya dilakukan pada tumbuhan berbunga ya, misalnya mawar, melati ya, bunga nusa indah itu bisa ditanam dengan stek ya. Selain itu juga singkong ya, itu juga dengan stek ya. Nah untuk membuat stek maka dahan atau ranting yang sudah dewasa itu dipotong. Ini kalau yang beranting ya. Potongan dahan tersebut kemudian ditancapkan ke tanah yang cukup gembur. Nah setelah beberapa hari, potongan batang tersebut itu nanti akan berakar sehingga menjadi tumbuhan baru. Nah oleh karena itu oleh karena bagian tumbuhan yang di stek adalah batang, maka cara ini disebut dengan stek batang kayak gitu ya. Jadi disebut dengan stek batang. Pada tumbuhan begonia ya, daun begonia itu dapat dipotong kemudian ditanam terpisah dari tanaman induknya. Dari tulang daun tersebut tumbuh tanaman baru. Nah ini disebut dengan stek daun kayak gitu ya. Jadi daun juga bisa ya kayak gitu, ternyata ditanam kayak gitu ya. Baik, ini contoh dari stek tanaman apa ini? Ya betul, ini tanaman singkong ya. Siapa yang suka singkong? Nah itu ada yang menanam singkong di depan rumahnya kayak gitu ya. Kalau ada ya lumayan lah buat bikin sarapan pagi gitu ya, atau sore atau malam ya, makanan singkong goreng. Wah itu nikmat banget lah pokoknya kayak gitu. Nah ini cara untuk membuat stek singkong kayak gitu ya, tinggal dipotong saja, kemudian setelah dipotong ditancepin ke tanah ya, nanti akan jadi kayak gitu. Nah sementara yang ini contoh dari okulasi ya, okulasi. Kemudian nanti kita akan bahas ya seperti apa okulasi. Baik, selanjutnya adalah merunduk. Nah kalau merunduk itu apa? Merunduk itu adalah perkembangbiakan dengan merunduk. Ini biasanya dilakukan pada alamanda ya.
apel, kemudian bunga kertas juga bisa dengan merunduk. Jadi tumbuhan ini umumnya mempunyai ranting yang panjang, jadi rantingnya begitu panjang ya. Bila ranting tersebut dibengkokkan ke dalam tanah ya, kita rundukin gitu ya ke dalam tanah dengan ujung tersembul ke permukaan, maka di bagian yang tertimbun tanah itu akan tumbuh akar. Jadi di sini itu akan tumbuh akar kayak gitu ya, akan tumbuh akar. Nah, setelah akar itu kuat nih, jadi kalau akarnya kita lihat kuat gitu, udah kuat, maka batang yang menghubungkan dengan induknya kita bisa potong sehingga nanti akan muncul dua tanaman baru gitu kan, dua tanaman baru. Itu merunduk. Nah, untuk berunduk ini tadi masuk ke buatan ya, karena dengan bantuan manusia kayak gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini ditimbun ya, batangnya ya ditimbun di tanah, nanti suatu saat akan berakar kayak gitu. Baik anak-anak sekalian, bagaimana dengan menempel atau okulasi ya? Untuk okulasi atau menempel. Nah, di sini tegaskan sesungguhnya okulasi itu tidak termasuk perkembangbiakan atau reproduksi. Kenapa? Karena dalam okulasi itu tidak terjadi perbanyakan individu. Ya, tidak terjadi perbanyakan individu. Okulasi itu termasuk upaya dalam pemuliaan tanaman. Ya, jadi dia masuknya ke pemuliaan tanaman. Okulasi bertujuan untuk apa? Ya, menggabungkan sifat tanaman yang berbeda. Misalnya nih, tanaman A itu punya akar dan batang yang kuat, tetapi berbuah masam. Sebaliknya, tanaman B punya akar dan batang lemah, tapi dia berbuah manis dan besar. Maka kedua sifat itu digabungkan dengan cara menempelkan tunas dari tanaman B ke tanaman A. Hasilnya apa? Maka tanaman mempunyai akar dan batang yang kuat, berbuah manis dan besar. Dan harus diperhatikan bahwa tanaman yang nanti digunakan untuk menempel itu harus satu spesies ya. Jadi harus satu spesies. Ya, nggak bisa kita beda spesies gitu ya. Misalkan jambu ke mangga ya nggak bisa kayak gitu ya. Harus satu spesies. Menempel biasanya dilakukan pada tanaman buah-buahan. Untuk mendapatkan batang pokok yang berakar kuat, ini dapat dilakukan dengan penyemaian biji. Jadi kalau misalkan ingin batangnya akarnya kuat gitu, itu bisa disemaikan biji ya. Setelah benih tumbuh dan ukuran batang yang sebesar ibu jari, batang tersebut dapat digunakan sebagai batang pohon kayak gitu. Nah, cara menempelnya sebagai berikut ya. Nanti gunakan pisau yang bersih, tajam, kemudian buat torehan pada batang berbentuk huruf T. Kemudian dari batang lainnya diambil mata tunas yang nanti akan ditempel. Nah, mata tunas tersebut itu kemudian disisipkan pada torehan batang pokok. Tepian luka pada batang pokok ini diolesi dengan parafin dan diikat. Nah, setelah 15-20 hari maka tali ikatan itu dapat dibuka. Apabila kulit tempelan telah bersatu dengan batang pokok, maka mata tunas tumbuh ya. Maka okulasi itu dikatakan berhasil kayak gitu. Nah, untuk memusatkan tumbuhan tunas yang ditempelkan, bagian atas dari batang pokok atau di atas okulasi itu dipotong agar tidak kemasukan bibit penyakit. Bekas potongan diolesi dengan parafin kayak gitu. Nah, itu menempel ya atau okulasi. Nah, ini contohnya menempel atau okulasi ya. Jadi mata tunasnya tinggal ditempelkan saja di sini ya, di batang yang tadi akan kita siapkan sebagai akarnya gitu ya, yang tumbuh nanti akar ke bawah kayak gitu. Selanjutnya bagaimana dengan menyambung ya? Menyambung atau mengenten juga sama, ini bagian dari pemulihan tanaman ya. Menyambung ini banyak dilakukan oleh petani buah-buahan ya. Apa yang dilakukan? Sebelumnya dilakukan penyemaian biji dulu untuk mendapatkan tanaman dengan akar yang kuat ya, sama ya, disemaikan dulu bijinya untuk mendapatkan tanaman dengan akar yang kuat kayak gitu. Nah, tanaman ini nanti akan digunakan sebagai tanaman batang pokok. Pada saat bibit yang tumbuh telah mempunyai batang sebesar ibu jari, penyambungan itu sudah bisa dilakukan. Bibit tanaman yang akan dijadikan batang pokok ya, itu dipotong lebih kurang dari 10 cm dari permukaan tanah dengan kemiringan potongan 45 derajat ya. Ranting tanaman sejenis buah yang bagus ya, tanaman B misalkan ya, juga dipotong dengan kemiringan 45 derajat. Nah, nanti ranting tanaman B ini harus mempunyai mata tunas ya, nanti tinggal disambungkan kayak gitu. Jadi kedua potongan tersebut disambungkan dan diberi penyangga ya di samping kiri dan kanan bagian yang disambung.
Kemudian kambium dari kedua potongan yang disambung itu diusahakan tepat bertemu. Jadi kambiumnya itu harus bertemu. Oleh karena itu sebaiknya kedua tanaman yang akan disambung mempunyai besar yang sama agar kambiumnya bisa bersatu ya. Nanti sambungan itu diikat dengan tali pengikat, kemudian jumlah daun dikurangi untuk mengurangi penguapan. Itu cara menyambung atau mengenten ya, kayak gitu. Nah ini cara menyambung kayak gitu ya, atau apa namanya itu ya, mengenten ya, menyambung kayak gitu. Baik, selanjutnya, nah perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae tadi kita sudah bahas ya. Ini kita lihat kembali ulasannya seperti ini ya, mulai dari alami kemudian buatan ya, stek tadi juga udah kita bahas. Ini contohnya juga sudah kita kupas tuntas kayak gitu ya, seperti itu. Dan terakhir tadi kita udah bahas terkait dengan okulasi dan mengenten ya, yang kemudian di sini masuk ke pemuliaan tanaman kayak gitu ya. Nah selanjutnya bagaimana perkembangbiakan generatif ya, perkembangbiakan generatif atau kawin pada tumbuhan kayak gitu ya. Oke, untuk perkembangbiakan generatif atau kawin pada tumbuhan, nah ini bagannya kalian bisa lihat. Untuk yang generatif itu nanti yang akan dibahas yaitu terkait dengan penyerbukan ya atau polinasi. Nanti akan dibahas berdasarkan jenisnya atau perantaranya. Polinasi itu atau penyerbukan itu ada anemogami, entomogami, ada ornitogami, ada chiropterogami, ada antropterogami. Ya, itu berdasarkan jenis perantaranya. Sedangkan berdasarkan asal serbuk sarinya, maka polinasi atau penyerbukan itu dibagi menjadi autogami, geitonogami, kemudian alogami, xenogami ya, xenomogami, kemudian hibridogami kayak gitu ya. Baik. Sedangkan berikutnya kita akan bahas terkait dengan pembuahan. Kalau pembuahan itu atau fertilisasi ini ada dua ya. Ada pembuahan ganda, ada pembuahan tunggal kayak gitu. Selanjutnya kita bahas juga nanti penyebaran biji. Nah, untuk penyebaran biji ini juga sama, ada perantaranya. Misalkan anemokori, kemudian hidrokori, zookori, antropokori ya, dan lain sebagainya. Nah, ini konsepnya. Kemudian berikutnya perkecambahan. Ya, perkecambahan juga nanti kita akan bahas seperti apa kayak gitu kan. Termasuk di dalamnya dormansi ya. Apa itu masa dormansi kayak gitu kan? Sampai kemudian si biji tersebut itu berkecambah kayak gitu. Nah ini bagian konsep ya, peta konsep untuk generatif kayak gitu, perkembangbiakan generatif. Baik, anak-anakku sekalian, jadi perkembangbiakan generatif atau kawin ya pada tumbuhan ini melewati berbagai proses ya. Jadi mulai dari prosesnya penyerbukan atau polinasi, nanti berlanjut kepada fertilisasi atau pembuahan, kemudian berlanjut kepada penyebaran biji ya, penyebaran biji dan perkecambahan kayak gitu. Nah, polinasi sendiri apa polinasi? Polinasi itu penyerbukan ya, yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Sedangkan fertilisasi itu adalah pembuahan, yaitu bertemunya sel gamet jantan dengan sel gamet betina ya, atau proses meleburnya gamet jantan dan gamet betina membentuk zigot kayak gitu. Nah, sel gamet atau gamet itu apa ya? Sel gamet atau gamet itu adalah sel haploid. Kita masih ingat ya, sel haploid. Sel haploid itu berarti tidak sepasang ya, atau N-nya cuma satu. Jadi sel haploid. Dan ini khusus untuk fertilisasi. Nah ini yang disebut dengan sel gamet kayak gitu. Baik, apa yang kemudian alat perkembangbiakan yang menghasilkan gamet jantan dan gamet betina? Nah pada tanaman Angiospermae yang menghasilkannya itu terdapat pada bunga gitu ya. Jadi bunga ini merupakan alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual pada tumbuhan kayak gitu. Setelah terjadi pembuahan, maka ketika nanti sudah proses polinasi kemudian pembuahan, maka akan menjadi biji ya, yang bijinya itu mengandung embrio kayak gitu ya. Jadi bijinya itu nanti akan mengandung embrio setelah melewati fertilisasi. Oleh karena itu kita harus tahu ya bagaimana struktur bunga ya. Kamu sudah mengerjakan ya struktur bunga seperti apa.
eh, ada benang sari ya. Mana benang sarinya? Nah ini ya benang sari ya. Benang sarinya terdiri dari kepala sari dan tangkai sari ya. Dia termasuk atau sebagai alat kelamin jantan, jadi yang menghasilkan gamet jantan ya. Kemudian putik, nah ini putik ya, putik ya. Ada kepala putik, ada tangkai putik. Ini alat kelamin betina ya. Biasanya dia tuh satu ya, besar kayak gitu ya. Sementara benang sari itu banyak ini ya, banyak. Kemudian selanjutnya itu mahkota. Nah mahkota ini untuk menarik serangga ya. Dia berwarna-warni, makanya bunga-bunga tuh indah banget ya warnanya. Ada merah, ada kuning, ada putih, sehingga hewan-hewan serangga itu tertarik untuk hinggap ya. Kemudian ada kelopak ya, kelopak ya. Ini kelopak, yang ini kelopak ini untuk melindungi mahkota saat kuncup. Jadi ketika kuncup itu dilindungi oleh kelopak kayak gitu. Nah di sini juga ada dasar bunga. Nah di sini ada opum kayak gitu ya, ada oparium kayak gitu ya, seperti itu. Nah ini struktur bunga. Kemudian bunga perlu kalian ketahui ya, bunga itu ada bunga lengkap ya. Apa itu bunga lengkap? Bunga lengkap itu bunga yang memiliki alat kelamin yaitu putik dan benang sari dan memiliki perhiasan bunga. Jadi lengkap ya. Ada alat kelaminnya, ada perhiasan bunganya. Perhiasan bunganya apa? Terdiri dari kelopak bunga dan mahkota bunga. Jadi lengkap sekali. Sedangkan ada juga istilah bunga sempurna. Nah, bunga disebut sempurna atau bunga disebut dengan bunga sempurna itu bila memiliki alat jantan atau benang sari dan alat betina. Jadi kalau misalkan bunga tersebut dalam sebuah tanaman itu dia punya benang sarinya, dia punya putiknya gitu ya, ada alat jantannya, ada alat betinanya, maka dia sempurna gitu ya. Dia sempurna kayak gitu. Ya. Dan ini berada bersama-sama dalam satu organ gitu, yaitu dalam satu bunga gitu. Ya, berarti dia termasuk bunga sempurna kayak gitu. Nah ini bunga sempurna ya, ada kepala putik, tangkai putik ya, ada dasar putik, kemudian ada kepala sari, ada tangkai sari kayak gitu ya. Kemudian di sini ada kelopak bunga ya, tadi kelopak bunga, kemudian ada mahkota bunga, kemudian ada bakal biji. Nah ini ada bakal biji dan di sini tangkai kayak gitu ya. Nah ini termasuk bunga yang sempurna. Jadi ada benang sari dengan kepala ada benang sari dengan putiknya ya kayak gitu. Baik, contoh bunga sempurna ini banyak sekali ya. Ada mawar, bunga stroberi, kopi, bunga tulip, bunga anggrek, bunga kembang sepatu, bunga matahari, kamboja, alamanda, bougainville. Ini termasuk bunga sempurna. Sedangkan bunga tidak sempurna, berarti kalau tidak sempurna dia tidak memiliki alat perkembangbiakan yang sempurna ya. Tidak, artinya gini, alat jantan dengan alat betinanya itu tidak berada dalam satu organ kayak gitu ya. Contohnya apa? Ya bunga salak ya, bunga paneli, bunga pepaya, bunga sawit ya, pakis haji, melinjo. Nah ini melinjo sebetulnya bukan bunga ya, ini nanti ke strobilus ya, strobilus kayak gitu. Nah itu contoh dari sempurna dan tidak sempurna kayak gitu. Baik, contoh bunga sempurna. Nah ini contoh bunga sempurna tadi bunga mawar ya kayak gitu. Ini bunga mawar. Jadi di sini ada putik dengan benang sarinya juga. Kemudian ini bunga stroberi tadi ya, stroberi ini kecil sekali di bunganya kayak gitu ya. Ini sini ada putik dengan benang sari juga. Kemudian ini bunga kopi, bunga kopi juga sama. Ini ada putik dengan ada benang sarinya. Kemudian bunga tulip ya, indah banget ya, Masya Allah Robi, ini bunga tulip ini indah banget nih kayak gitu ya. Ini ada itu putik dan juga benang sarinya. Kemudian bunga anggrek. Nah ini bunga anggrek ya. Ada yang punya bunga anggrek? Indah ya, sangat indah sekali, ini warnanya lucu kayak gitu. Kemudian ada bunga kembang sepatu. Nah ini bunga kembang sepatu ini bunganya agak gede ya dibandingkan dengan stroberi ya. Ini agak besar, warnanya juga cukup indah dan ini bisa warna-warni ya. Maksudnya ada beberapa jenis, ada yang warnanya merah muda, ada yang putih kayak gitu ya, ada yang pink kayak gitu. Itu bunga kembang sepatu. Kemudian selanjutnya bunga matahari. Nah, ini juga ada putik dan ada benang sarinya ya, bunga matahari. Bijinya nanti biasanya pakai kuaci ya kayak gitu.
Kemudian juga bunga Kamboja ya, ini bunga Kamboja. Kemudian ada bunga alamanda nih, ini bunga alamanda, ini warnanya kuning. Bunga alamanda putih, benang sarinya di dalam. Bunga kertas. Nah, ini bunga kertas. Nah, bunga kertas tuh yang mana sih bunga kertasnya ini? Ya, yang di dalam ini kecil ini, bunganya kecil ya. Sayang ini gambarnya tidak terlalu jelas ya. Nah, yang ini tuh daun yang warna-warni ya, ini menambah menarik ya, menambah menarik. Jadi serangga itu apa namanya itu jadi lebih tertarik gitu ya, karena warna-warni kayak gitu. Baik, sedangkan contoh bunga tidak sempurna. Nah, ini bunga tidak sempurna, ini ada bunga salak ya. Jadi putik dengan benang sarinya itu berbeda ya, dia tidak dalam satu organ kayak gitu. Kemudian bunga vanili juga sama kayak gitu ya, ada yang sini kayak gitu ya. Kemudian bunga pepaya juga sama ya, ada yang di sini, ada yang di luar sini ya kayak gitu, itu bunga pepaya. Kemudian juga kelapa sawit ya, kelapa sawit juga terpisah ya antara apa namanya itu alat jantan dengan alat betinanya kayak gitu. Bunga kelapa juga demikian ya, bunga kelapa. Kemudian bunga jagung ya, bunga jagung juga sama ya, terpisah ya bunganya. Kemudian ini kan jatuh di bagian bawah, jadilah ini ya jagung kayak gitu. Kemudian itu untuk apa namanya itu jenis-jenis bunga. Nah, sekarang macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ini ada penyerbukan sendiri, autogami. Serbuk sari itu berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga ini disebut dengan geotonomogami. Serbuk sari berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Kemudian ada penyerbukan silang, senomogami. Kemudian jadi dia itu serbuk sarinya berasal dari bunga tumbuhan lain yang berjenis sama ya, berjenis sama. Kemudian penyerbukan bastar, ini hibridogami ya. Serbuk sari itu berasal dari bunga tumbuhan lain yang berbeda jenis. Ya, setidaknya satu sifat beda. Kayak gitu. Jadi autogami sendiri, getonogami, ingat G ini tetangga, alogami atau senomogami ya, ini ingat seno ya, penyerbukan silang X. Kemudian penyerbukan bastar ya, hibridogami, ingat hibrida ya, kayak gitu. Jadi ada dua sifat beda kayak gitu, atau minimal satu sifat beda kayak gitu. Nah, ini jenis penyerbukan ya, penyerbukan sendiri kayak gitu. Ini di dalam satu bunga. Kalau penyerbukan tetangga, bunga satu ke bunga yang sebelahnya ya, ke tetangganya, tapi dalam satu pohon. Sedangkan penyerbukan silang itu dari tanaman, dua tanaman ya, dari tanaman satu ke tanaman berikutnya. Dan penyerbukan bastar dari tanaman yang satu ke tanaman yang lain, tetapi dia memiliki sifat beda kayak gitu. Jadi di sini sifat bedanya ada kayak gitu. Nah, ini penyerbukan sendiri ya, autogami kayak gitu ya. Kemudian ini geotonogami kayak gitu ya. Kemudian yang ini alogami atau senogami ya kayak gitu, dan bastar tetangga dan sebagainya.